down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas M8. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai latihan variasi intonasi dalam public speaking. Latihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intonasi sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan nada suara dengan emosi dan makna pesan dalam public speaking. 1. Yaitu latihan intonasi berdasarkan emosi. Mahasiswa membaca kalimat yang sama dengan variasi emosi berbeda. Kalimat dasarnya yaitu, saya tidak percaya ini terjadi. Coba ucapkan dengan intonasi berikut. Intonasi marah, nada tinggi tegas. Saya tidak percaya itu terjadi. Kaget, nada naik tiba-tiba. Saya tidak percaya itu terjadi. Sedih, nada rendah lambat. Saya tidak percaya itu terjadi. Nada senang, nada ringan naik atau nada turun. Saya tidak percaya itu terjadi. Wow. Nada bingung, nada ragu-ragu naik akhir. Saya tidak percaya itu terjadi. Tips: gunakan ekspresi wajah dan getur untuk mendukung intonasi. Poin kedua yaitu latihan intonasi dengan kalimat bertingkat. Mahasiswa membaca teks dengan intonasi naik, datar, dan turun untuk menyampaikan nuansa berbeda. Kalimat dasar. Kalimat dasar 1 yaitu 1. Hari ini saya sangat bersemangat karena akan berbicara di depan kalian semua. Kalimat dasar 2. Tapi ada suatu yang membuat saya berpikir ulang. Kalimat dasar ketiga. Apakah saya benar-benar siap? Poin kedua, variasi intonasi. Nada naik di akhir kalimat menunjukkan pertanyaan atau ketidakpastian. Nada turun di akhir kalimat menunjukkan kepastian dan ketegasan. Nada datar di tengah kalimat menunjukkan informasi netral. Adapun tipsnya yaitu gunakan nada naik untuk kalimat tanya. Tips kedua yaitu gunakan nada turun untuk menyampaikan tegas. Tips ketiga yaitu gunakan nada datar untuk membangun ketegangan. Poin ketiga yaitu latihan intonasi berdasarkan jenis pesan. Mahasiswa mengucapkan kalimat dengan intonasi yang sesuai dengan tujuan komunikasinya. 1. Pesan motivasi. Nada energik, semangat naik turun. Kalian pasti bisa mencapai impian kalian. Jangan pernah menyerah. Poin kedua yaitu peringatan atau ancaman, nada tegas turun di akhir. Jangan pernah meremehkan persiapan sebelum berbicara di depan umum. Poin ketiga yaitu cerita seru, nada naik turun penuh ekspresi. Kemarin aku mengalami kejadian yang sangat menegangkan. Bayangkan aku hampir jatuh di panggung. Nomor 4 yaitu pertanyaan serius, nada dalam lambat turun di akhir. Poin pertama yaitu, sebagai pemimpin, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Adapun tipsnya yaitu latihan ini bisa dilakukan dengan membaca kutipan pidato terkenal atau puisi dengan berbagai intonasi. 4. Yaitu latihan perubahan intonasi dalam dialog. Mahasiswa bermain peran dengan membaca dialog menggunakan intonasi yang sesuai. Contoh dialog. Dialog pertama A. Hai, aku punya kabar baik. Nada tinggi semangat. B. Apa itu? Cepat ceritakan. Nada pesan naik di akhir. A. Aku lolos seleksi lomba pidato nasional. Nada bangga turun di akhir. B. Serius? Itu harus biasa. Nada tinggi antusias. A. Tapi aku mulai merasa gugup. Nada turun ragu-ragu. B. Tenang, aku yakin kamu pasti bisa. Nada tegas meyakinkan.
Adapun tipsnya yaitu gunakan variasi tempo untuk memperkuat intonasi. Tips kedua yaitu latihan berpasangan agar lebih interaktif. Nomor 5, tantangan informasi intonasi. Mahasiswa diberikan sebuah kalimat dan harus mengucapkan dengan intonasi yang berbeda sesuai instruksi dosen. Kalimat, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Instruksi 1. Katakan dengan nada kaget. 2. Katakan dengan nada sedih. 3. Katakan dengan nada marah. 4. Katakan dengan nada penuh harapan. 5. Katakan dengan nada sinis. Adapun tipsnya yaitu latihan ini bisa dibuat dalam bentuk permainan untuk meningkatkan keseruan kelas. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi. 1. Latihan ini membantu mahasiswa mengingatkan variasi intonasi apa lebih ekspresi dan meyakinkan dalam public speaking. 2. Gunakan intonasi yang sesuai dengan emosi dan tujuan pesan agar audiens lebih terlibat. Ketiga, praktikkan dengan membaca teks, bermain peran, dan berbicara spontan. Latihan ini bisa dilakukan secara individu atau dalam kelompok agar lebih menyenangkan. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.